Baik, kita masuk pertemuan yang kedua, yaitu memasuki ruang lingkup dan klasifikasi penelitian. Jenis-jenis penelitian pada umumnya berdasarkan tempatnya ada penelitian laboratorium. Penelitian laboratorium ini bertempat di laboratorium. Laboratorium itu kita definisikan tidak hanya dalam suatu ruangan laboratorium praktek, tetapi juga bisa laboratorium lapangan. Kita sering menemui adanya laboratorium lapangan pada penelitian-penelitian seperti download untuk benih, kemudian laboratorium lapangan untuk penelitian sertifikasi benih atau penyakit-penyakit hama pada tanaman. Itu juga dinamakan laboratorium lapangan. Yang kedua adalah penelitian perpustakaan atau studi pustaka. Ini kepada jenis penelitian yang sifatnya pada literasi atau literatur, di mana penelitian ini banyak mencangkup untuk manuskrip, kemudian benda-benda purbakala yang terkait dengan perpustakaan, fakta-fakta sejarah, kemudian berkas-berkas atau naskah-naskah kuno itu juga bisa dilaksanakan dengan penelitian perpustakaan. Kemudian yang ketiga adalah penelitian lapangan atau field research. Penelitian lapangan itu langsung dilakukan di lapangan, tapi tidak tertutup kemungkinan penelitian lapangan diawali dari penelitian laboratorium, penelitian perpustakaan, kemudian baru mengacu pada penelitian lapangan. Kemudian berdasarkan bidang ilmunya ada penelitian ilmu-ilmu alam, yaitu ilmu eksakt seperti fisika, kimia, biologi, geografi, dan sebagainya. Kemudian penelitian pendidikan atau educational research, yaitu pendidikan itu banyak sekali macam dan jenisnya dari segi pendidikan. Kemudian penelitian pendidikan Islam atau Islamic Studies itu juga termasuk jenis kategori penelitian. Kemudian penelitian ilmu-ilmu sosial, termasuk di sini ilmu sosial, social science atau sosial terapan, itu juga banyak dilakukan oleh pada bidang-bidang penelitian-penelitian ilmu sosial. Kemudian penelitian berdasarkan penerapannya, ada penelitian basic research atau penelitian dasar, yaitu penelitian terhadap suatu karena ada perhatian, keingintahuan terhadap hasil suatu aktivitas. Penelitian ini bertujuan untuk to find, to develop, and to verification. Nah, ini untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu ilmu. Sedangkan yang kedua penelitian terapan atau application. Ini penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah praktis tertentu. Penelitian ini merupakan aplikasi dari penelitian yang sudah ada. Ini penelitian terapan. Kemudian penelitian berdasarkan sifatnya. Ada penelitian explanatorif, yaitu dilakukan jika pengetahuan suatu gejala atau kurang sekali belum ada, namanya explanatorif. Yang kedua yaitu penelitian deskriptif, yaitu penelitian untuk memberikan data seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu. Kemudian yang ketiga penelitian explanatorif verifikatif, penelitian yang dimaksudkan untuk menguji hipotesis-hipotesis tertentu. Biasanya ini jenis penelitiannya adalah penelitian masuk pada kuantitatif. Sedangkan yang selanjutnya yaitu penelitian development, penelitian yang dimaksudkan untuk melakukan eksperimen suatu gejala, pengembangan suatu gejala, atau tindakan, atau namanya action research ini. Kemudian penelitian dilihat dari bentuknya. Ada penelitian diagnostik, yaitu penelitian untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala. Jika saudara misalkan ke dokter, kan didiagnosis dulu, ditanya dulu, demam tinggi dan panas. Sebabnya apa? Tanya, kemudian dicari melalui tanda-tanda yang muncul, misalkan apakah ini karena tipes, apakah ini karena demam berdarah, atau karena faktor-faktor yang lain. Itu penelitian diagnostik. Kemudian penelitian perspektif, yaitu penelitian untuk mendapatkan saran-saran dalam mengatasi masalah tertentu. Ini ketika ada masalah dilakukan suatu penelitian, diharapkan nanti
muncul tujuan penelitian, yaitu mengatasi masalah. Kemudian penelitian evaluatif, penelitian yang dilakukan untuk menilai program-program yang dijalankan. Ini contohnya program pemerintah. Dulu kita ada mengenal namanya KPS, Kartu Perlindungan Sosial, kemudian diganti jadi KKS. Kemudian dulu kita mengenal ada Raskin, kemudian kita diganti ada namanya BPNT, Bantuan Pangan Non Tunai, kemudian diganti lagi menjadi program sembako. Ini merupakan program. Dulu kita mengenal adanya program-program yang lain yang dilakukan oleh pemerintah dan kemudian itu dievaluasi efektif ada tidak. Nah, ini termasuk program-program yang dalam hal ini dilakukan oleh perusahaan atau lembaga profit maupun lembaga non-profit. Kemudian penelitian berdasarkan filosofi dan disiplin ilmu terkait dengan datanya. Ada penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek. Penelitian misalkan perilaku, persepsi, tindakan, dan lain-lain secara holistik. Holistik itu menyeluruh dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan naratif pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Ingat, kita kembali ke pertemuan awal bahwa penelitian itu tidak lepas dari namanya metode ilmiah. Jadi kalau kualitatif ini cenderung pada naratif dan deskriptif, menggambarkan suatu kejadian atau permasalahan dengan pendekatan naratif atau deskriptif, namanya kualitatif. Sedangkan yang kedua adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan, meramalkan, to forecasting fenomena, mengkontrol melalui pengumpulan data terfokus dari data numerik. Data numerik itu data angka. Maka kita masuk pada jenis kuantitatif. Ini perlu adanya alat bantu dalam menganalisis suatu penelitian atau hasil dari jenis penelitian kuantitatif seperti SPSF, seperti regresi, korelasi, SEM, kemudian uji T, uji F, dan sebagainya. Maka ini diperlukan dalam menganalisis fenomena melalui data terfokus dari data numerik. Karena biasanya hasil dari penelitian kuantitatif adalah berbentuk angka dan berbentuk tabel atau grafik. Maka juga perlu alat bantu analisis dalam jenis penelitian kuantitatif tersebut. Yang selanjutnya adalah perbedaan atau perbandingan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Ini pada maksud pada kuantitatif membuat deskripsi objektif tentang fenomena terbatas, menentukan apakah fenomena dapat dikontrol melalui beberapa intervensi. Sedangkan kualitatif itu cenderung mengembangkan pengertian tentang individu. Jadi kejadian dengan mempertimbangkan konteks yang relevan. Jadi kalau tidak ada kedalaman, tentu yang kualitatif itu lebih dalam, lebih kepada apa yang sebenarnya terjadi dalam suatu masalah. Sedangkan tujuannya ini menjelaskan, mengontrol, meramalkan fenomena melalui data terfokus dari data numerik. Seperti tadi yang saya jelaskan ya. Kemudian yang kualitatif adalah memahami fenomena sosial melalui gambaran yang holistik, menyeluruh, dan memperbanyak pemahaman-pemahaman yang mendalam. Kemudian ada lagi perbedaannya, pendekatannya itu menggunakan deduktif, bebas dari nilai, objektif, terfokus, dan berorientasi pada tujuan. Sedangkan penelitian kualitatif itu induktif, berisi nilai-nilai, subjektif, holistik, dan berorientasi pada proses. Kalau di kuantitatif itu adalah deduktif. Jadi paradigma deduktif itu bisa adanya generalisasi, sedangkan induktif tidak ada. Sedangkan metode penjelasan ini penemuan fakta sosial berasal dari persepsi subjek dan itu jadi terpisah dari konteks. Jadi fakta-fakta sosial itu tidak kemudian menjadi bagian yang penting, malah cenderung diabaikan dalam penelitian
kuantitatif. Berbeda dengan penelitian kualitatif, fakta sosial menjadi penting karena itu menjadi dasar kita untuk mengkaji lebih dalam lagi terhadap